Apa menjadi harapan abang? Harapan saya sesuai dengan apa yang kita buat dengan saat ini berusaha semaksimal mungkin. Ya saya harapkan klien saya harus bebas. Ya, kembali lagi kita di program Cakap-Cakap Hukum DPC Pradi. Hari ini kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa dengan Bang Salman Sirait. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Ya, perkenalkan abang ini adalah penasihat hukum yang lagi viral kemarin ya, Bang ya, dengan Fandi ABK. Andi Ramadan. Boleh, Bang, perkenalkan diri sebelumnya, Bang, sebelum kita kupas. Baik. Kebetulan nama saya Salman Sirait dari kantor Lopim Salman Sirait Edi Prasetyo. Ya. Beralamat Jalan Eka Rasmi, Medan Johor. Siap. Nah, itulah saat ini yang menangani daripada terdakwa Pandi Ramadan. Bang, kronologisnya ini kan viral nih, Bang. Bagaimana kronologis sejarah perkara ini, Bang? Kalau kronis perkaranya sebenarnya awalnya begini. Iya. Saudara Pandi ini mencari pekerjaan karena dia tamatan daripada pelayaran dari Malahayati, Iya. Aceh. Nah, sempat dia kerja di pangkalan susu selama beberapa bulan dengan gaji 3 juta, 4 juta begitu. Setelah itu berhenti. Nah, berhenti dia karena kontraknya habis, dia ikut ayahnya ke laut. Iya. Memilikan. Dan berjalan dengan waktu, dia menjumpai beberapa agen di Belawan. Ya. Ketemulah dengan Iwan. Iwan inilah menyambung kepada Hasiholan Samosir. Terjadilah sehingga mereka WA dengan melalui handphone minta identitas semua, mulai dari paspor, buku pelaut, ijazah. Ternyata pada saat itu paspor dan buku pelautnya mati. Maka diurus orang tuanya lah dengan mengutang-utang gitu ya. Nah, setelah selesai, ada 2 minggu kemudian lebih, saudara Kapten Hasiholan menelpon kembali. Iya. Ini ada, kita mau berangkat kapal Thailand. Boleh. Nah, berangkatlah ke rumah Hasiholan, si Samosir ini, Pandi dengan orang tuanya perempuan. Sekalian memberikan semua persyaratan. Setelah lengkap, maka mintalah kontrak. Iya. Seper kontrak kerjanya di MP Northstar, kapal kargo. Iya. Nah, setelah itu pada tanggal 14 April itu mereka berangkatlah ke Phuket melalui Bandar Kolonia, Kuala Namu. Kuala Namu. Nah, itu berangkat ada 4 orang. Hasiholan, Richard Tambunan, Leo Samosir, dan Pandi. Iya. Jadi sampai di Phuket mereka nginap selama 10 hari. Selama 10 hari yang menjemput mereka dari bandara yaitu Mr. Pong atau Terepat Wong. Iya. Mereka dikasih makan, setiap jumpa dikasih uang, biaya penginapan. Iya. Setelah 10 hari, Mr. Pong ngajak mereka jalan ke Malaysia. 2 malam, 2 hari. Mereka ini siapa, Bang? Yang kapten tadi Hasiholan, Ikat, Leo, Andi. Ya. Nah, setelah pulang 2 hari, setelah 10 hari di hotel ini, dibawalah main-main ke Malaysia karena jenuh. Iya. Nah, sampai dari 2 hari di Malaysia, kembali ke Phuket, ke hotel. Pada saat sore, pada tanggal 18 udah Mei itu, Iya. dijemput Terepat Wong atau Mr. Pong, mereka dari hotel. Iya. Nah, sampai mereka dekat pelabuhan, Mr. Pong menjemput kawannya, namanya Lek Pratput. Itu bahasa kurang ini kan namanya. Jadi sampai di pelabuhan, naik skoci mereka atau kapal kecil, bot kecil, speedboat lah ya gitu. Kapal Dragon, Sea Dragon. Nah, di sini udah bertanya klien saya, Pak Kep, kenapa kita kapal tanker? Kok enggak kargo NP Star, kok Sea Dragon? Jawabnya di persidangan, ini bukti persidangan ya, bahwa ini sementara, nanti kita MP Star. Ini sementara, oke. Naik ke atas, yang ada sama jumlahnya 5 orang, 6 orang yang ada di kapal itu turun. Iya. Mereka gantikan. Nah, setelah digantikan mereka berlayar di pertengahan Phuket, laut Phuket. Si Terepat Wong atau Mr. Pong ngasih kode
Ah, lampu, sehingga tidak berapa lama adalah kapal kecil. kapal kecil. Ya, kapal nelayan Ah. datang, ada 4 orang. Ada sekitar 15 menit mereka ngobrol dengan terapung. Mereka, klien saya tidak ngerti Iya. karena nggak tahu bahasa Thailand kan. Oh, bahasa Thailand, Iya. bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris. Dan mereka nggak tahu bahasa Inggris. Yang tahu bahasa Inggris ini Ah. ship officernya. Ah. Ah. Nah, tidak berapa lama ada dikasih uang Myanmar yang dilaminating Hmm? sebagai mungkin pertanda diterima, maka masuklah pemuatan kardus yang berisi 67 kardus. Kali itu. Begitu ya. Setelah kardus itu, besok pada saat memuat, klien saya Pandi bertanya Hmm. sama Rikat Alaman Tembunan, Pak, kok kardus, kok nggak minyak? Kita kan minyak. Oh, sebelumnya minyak. Iya. Ah. Ya tunggu dulu. Saya tanya kapten. Iya. Kata Rikat, besok paginya ke Geladak, didatangilah Pak Hasiolan Samosir, kapten. Iya. Jawab Pak Kapten, apa isinya? Itu emas dan uang. Datang saudara, jangan hati-hati entah bom atau barang terlarang. Oh, gitu. itu memang sudah ada kecurigaan atau Udah. di fakta persidangan seperti juga. Iya, di fakta persidangan di kapal itu. Setelah itu ditanya lagi, emas dan uang, jawabnya. Hmm. Punya siapa? Punya bos. Ya kenapa nggak kita buat cap? Hmm. Oh, kita nggak ada punya kewenangan itu. Nah, itu perintah bos. Itu kata kapten. Iya. Sama. Nah, setelah itu tidak berapa lama, Kapten Rikat menyuruh bendera dibuang. Disuruh kepada klien kita, Pandi. Tapi Pandi karena tidak sampai, karena kecil, Ah. tidak sanggup. Terakhir, Leo Richard si Samosir lah yang ambil. Iya lah. Dibuanglah ke laut. Dibuanglah. Jadi di situ pun sudah bertanya klien kita. Oh, Lah, gitu. bendera kan nggak boleh dibuang. Itu kan lambang. Udah biar aja, udah buruk. Nah, itu jawaban kapten. Nggak berlayar. Tidak berapa lama, pada tanggal 21 itu sudah ada kapal angkatan laut. Kanan, kiri, sebangga bea cukai mengiring ke perairan Indonesia. Ah. Nah, pada tanggal 21 Mei itu, situlah mereka ditangkap, kemudian diturunkan, digiring ke Batam, di Pelabuhan Tanjung Uncang. Terus? Nah, di sana dia diperiksa. Nah, ditanya, mereka nggak tahu. Iya. Jadi ditanyalah sama Mr. Pong. Jadi Mr. Pong lah yang tahu karena dia yang membuat 30 kardus di mesin, sisanya itu di Geladak di depan gitu. Begitu. Ya, dibongkar oleh BNN. Setelah di lab, ketahuan bahwa itu barang terlarang. Itulah peristiwa awalnya. Baik, Bang. Ini kan sebelum masuk ke persidangan kan diperiksa aja dulu ini oleh BNN ya? Ya, BNN. Oleh BNN ini abang dampingi atau sebelumnya Pak? Tidak Didampingi. didampingi karena pada saat itu sudah ada yang mendampingi. Sudah ada yang mendampingi. Kami juga nggak tahu. Cuman ada di BAP, tapi mereka akhirnya dikuasa hukum daripada orang Thailand ini, Mr. Pong dan Lek Prabut. Oke, kita fokus ke Pandinya, Bang. Kebetulan kuasa Pandinya, kuasa hukum. Waktu abang baca BAP sebelum masuk persidangan, apa yang janggal dalam BAP itu sebelum kita kupas ini dari fakta-fakta persidangan ini? Yang jelas di dalam BAP memang apa yang menjadi keterangan tersangka hampir 80%. Kalau klien kami hanya sedikit saja di situ menyatakan turut serta ikut. Itu tadi sehingga masuk di pasal 114 ayat 2, 112 ayat 2 dan pasal 132 ayat 2-nya. Itulah Itulah BAP-nya. BAP-nya. Iya. Masuk nih Bang, P21, masuk dakwaan. Dakwaan itu apa yang didakwan jaksa terhadap Pandinya ini sekarang? Sama tuntutan melakukan ada peredaran narkoba dalam sindikat internasional. Kan itu isinya. Begitu Iya. dakwaannya. Oke, Bang. Dalam proses fakta persidangan ini BAP, berapa saksi yang diperiksa di fakta persidangan, Bang? Yang pertama yang dihadirkan jaksa adalah ahli dari kemudian saksi dari bea cukai, TNI, ya kan? Ya. Ahli pidana, ahli nautika atau perkapalan.
itu dihadirkan. Satu pun tidak bisa memberikan gambaran sesuai fakta persidangan kepada klien kami sebagai kedudukannya. Keterlibatannya. Iya, keterlibatannya. Nah, kemudian masuk kepada saksi mahkota yang mereka berenam kan saling memberi kesaksian. Iya. Nah, tidak ada satupun di antara saksi mahkota itu yang tidak membenarkan daripada keterangan klien kami. Begitu ya. Iya, peristiwanya itu. Sesuai dengan keterangan yang viral nih, saya Iya. ikuti yang viral nih Bang, bahwasanya dia tidak mengetahui bahwasanya ada barang narkotika itu. Memang Iya. keterangan saksi itu semua. Iya, karena niatnya kan mau kerja. Kontraknya ada selama 6 bulan di kapal MV Staro. Dan dia tidak nyangka kalau itu tiba-tiba di tengah laut kok masuk. Memang waktu itu kejadian itu Bang, memang tidak diatur bahwa saya bongkar muat di tengah laut. Tidak ada. Karena kan itu menjadi pertimbangan jaksa ini kan. Iya. Karena seolah-olah dia mengetahui karena pembongkar muatnya di tengah laut nih, gitu dia tahu. Betul. Kan namanya anak buah kapal, kan saya bilang tadi, mereka naik speedboat, langsung ke tengah, karena kapalnya di tengah laut. Iya. Nah, sampai naik mereka, terus berjalan, di tengah jalan masuk barang. Kan secara kewenangan kan tidak tahu dia, karena dia bukan kapten, bukan chief officer Iya. yang berhak, ataupun kepercayaan toke pemilik kapal kan, Iya. yang pemilik yang di situ yang sebenarnya yang kami lihat, Mr. Pong, Iya. dia yang menghubungi semua baik barang apa dan toke. Kemudian kapten, kenapa mau? Kemudian chief officer, wakil kapten kan dia yang bisa bahasa Inggris. Yang lainnya nggak ada bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Thailand. Bagaimana mereka tahu? Iya. Begitu loh. Bagaimana mereka tahu kan gitu? Dan di fakta persidangan memang seperti itu juga faktanya. Itu kejadian. Menarik Bang ya. Iya. Jadi apa pertimbangan jaksa dalam hal ini, jaksa penuntut umum, baik itu mendakwa tadi lah sah-sah saja. Dalam melakukan tuntutan nih Bang, vonis hukuman mati nih, apa pertimbangannya itu? Nah, itu yang membuat kami sebenarnya merasa perkara ini lain. Makanya kami melakukan perlawanan dalam hal media mau apapun begitu. Dasarnya memang disebut situ menerima uang. Kayak klien saya ada ditransfer sekitar 8.240 sekian. Nah, tapi itu pun atas perintah kapten pinjaman. Dan semua dapat, kapten dapat, chief officer dapat, yang lain dapat. Namun kita di situ penjelasan kapten minta dari siapa kita nggak tahu, tapi bukti transfer ada dari orang lain. Ya, atas perintah Mr. Pong, kalau saya lihat itu, karena si kapten minta ke Mr. Pong kan pembicaraannya. Nah, itulah mungkin salah satu alasan dan itu diterima sebelum berangkat ke kapal. Jadi jaksa berpemikiran bahwasanya dengan diterimanya uang kamu mengetahui ini pekerjaan ini. Seolah-olah itu bayar. Sebenarnya itu gitu. bayarnya. Begitu ya. Panjar membayar gitu. Tapi kan di persidangan udah bantahkan nih semua. Sudah. Dan begini, dalam undang-undang perkapalan pun, baik kebiasaan kelaziman perkapalan, setiap anak kapal atau namanya kru kapal itu kan begitu kontrak berangkat harus ada sisa tinggal di rumah. Benar. Pinjaman. Dan itu lazim. Dan mereka kan tidak mengerti kalau itu dianggap sebagai jasa mereka melakukan kejahatan. Iya. Itu yang kita pertegas pada saat itu. Dan itu memang dinyatakan oleh saksi mahkota, baik kapten, baik chief officer Pak Likat Hasiholan Tambunan, pinjaman. Begitu ya. Iya. Bosnya pinjam, ya wajar dong misalnya. Karena dia kan mau berbulan-bulan nih atau berminggu-minggu. Iya, kan 4 bulan baru pulang kontraknya, 6 bulan. Nah, dan di situ kan gajinya sekalian saya itu 2.000 US dollar per bulan. Berarti kalau kita kalkulasikan dengan dolar sekitar 32 juta. Iya. Kalau dia dikasih pinjaman 8 juta, wajar nggak? Untuk ke rumah gitu kan, wajar. Kebutuhan, benar. Dan kalau kita tanya pun seluruh anak kru kapal se-Indonesia bahkan dunia, itu lazim. Benar dibenarkan. Persatuan Ikatan Kapal Indonesia itu juga membuat seperti itu. Berarti salah persepsi lah cara berpikir jaksa penuntut umum ini ya Bang. Karena itu yang menjadi di media yang digiring bahwasanya dia terima upah nih dari hasilnya, soalnya itu dia. Berarti pertimbangan seperti itu. Iya. Menarik. Bang, ini kan klien Abang pernah nih berteriak nih. Oke,
berteriak hukum tidak adil begini-begini. Tumpul ke atas. Tumpul ke bawah. Tumpul ke atas, Nah. tajam ke bawah katanya. Itu spontanitas atau memang abang sudah, misalnya nih, sorry, Iya. kau harus jerit nih gitu, biar gimana menurut Itu memang spontanitas. spontanitas dia? Karena pada saat itu kami belum, kami PH masih di meja. Kan begitu sidang diambil dia, kita kan masih buka baju nih semua nih. Benar. Di situ keluar, kita pun nggak tahu itu ngomong itu dengan direkam media di akhir keluar ruangan. Makanya kita kan juga terkejut. Dengan ada tuntutan hukuman mati, itu yang buat kami juga merasa justice. Ada keadilan itu, porsi tentang kejahatan itu tidak disesuaikan dengan porsinya. Artinya kedudukan daripada pelaku-pelaku disamakan tuntutan mati, hukuman mati. Itu yang kami merasa keprofesionalan pihak kejaksaan tidak menilai. Hanya dianggap pasal 32 itu, 132. Harusnya kan kalaupun mereka mau ada pasal 131, mengetahui dan tidak melapor. Harusnya seperti itu. Iya, ini pun tidak mengetahui juga. Tidak mengetahui. Dan jelas dari awal klien kami sudah dibohongi. Karena kan ada juga ajas dasarnya menurut waktu kuliah Bang. Iya. Pidana itu pertanggungjawaban bagaimana dia mempertanggungjawabkannya kan itu ya. Suatu perbuatan itu kalau memang enggak, contoh saya pernah mengingat ini Bang, kalau dosen mengatakan ini sharing, tapi menurut perkara Bang ini cocok menurut aku kan. Waktu kurir katanya, yang tukang angkat kereta api, ngangkat barang, dia nggak tahu isinya adalah narkotika, dia nggak bisa dipidana. Kan seperti itu konteksnya ini. Jaksa tidak memandang itu. Tidak sama sekali. Yang masalahnya kita dibuat semua anam-anam tuntutan pidana mati. Padahal di fakta persidangan mereka sudah tahu siapa yang pelaku, siapa yang berhubungan, siapa yang menentukan. Kan jelas kan? Begitu. Termasuk Mr. Pong sebagai ini, kapten sebagai penanggung jawab, Sip officer sebagai. Iya. Jadi di pledoi Abang apa ini Bang? Ini udah pledoi ini kan? Sudah. Apa pledoi Abang terhadap ini? Dan saya bantah semua. Dan di situ saya minta bebasan murni. Artinya saya nyatakan di situ tuntutan jaksa tidak sesuai dengan ini. Benar. Tidak terbukti. Tidak terbukti. Memang fakta persidangan. Fakta persidangan. Sesuai fakta persidangan. Baik. Bang, ini kan Abang ini sudah diundang kemana-mana ini Bang. Baik itu Metro, baik itu yang lain-lain. Menurut Abang ini kenapa menjadi atensi? Ketidakadilan. Ketidakadilan. Iya. Pertama ketidakadilan. Kedua profesionalis jaksa itu saya lihat perlu, kalau saya usulkan pihak kejaksaan, setiap 6 bulan jaksa-jaksa muda ini, karena jaksa-jaksa muda diberi pelatihan, pemahaman. Benar. Apalagi ini kan sudah berlaku KUHP yang baru. Kenapa tidak KUHP yang baru dilakukan? Oh, berarti ini masih menggunakan KUHP yang lama. Padahal itu kan sudah ada surat edaran mereka kan yang harus menggunakan KUHP yang baru. Petunjuk Jaksa Agung dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Ya, benar. Jadi waktu diundang nih Bang di RDP, apa yang menjadi bahan di rapat dengar pendapat waktu di DPR RI Komisi 3? Jelas hasil keputusan daripada Komisi 3, yang pertama mereka melakukan pengawasan, meminta kepada Jaksa Agung bidang pengawasan untuk menegur ataupun jaksa. Itu yang pertama. Itu jelas di situ. Kemudian mereka memanggil jaksa, kejaksaan dan BNN. Itu keputusan rapat awalnya. Keputusannya. Iya. Oke. Ini kan Bang kemarin kan ada statement juga Ketua Komisi 3 nih. Ini biar jaksa yang mau memeriksa ini yang melakukan penyidikan dan penuntutan ini dipanggil nih. Gitu. Menurut Abang nih, diproses nggak dengan kondisi sekarang ini? Sampai saat ini saya belum ada informasi lagi. Karena kami pun belum ada info tanggal jadwal mereka diundang di Komisi 3. Baik. Waktu di Komisi 3 Bang, ini kita tadi kan sudah menceritakan terkait kronologis. Ini lebih ke penanganan Pak. Waktu di Komisi 3, ini apakah memang Abang yang minta supaya diperiksa di Komisi 3 atau memang pihak Komisi 3 memanggil Abang? Dengan sudah viralnya kami dengan di medianya Hotman Paris, Nen One, sehingga inisiatif Komisi 3 memanggil kami langsung juga memang. Artian dengan juga surat daripada
dari Hotman Paris Oh, gitu. sebagai pendamping saat itu untuk memberikan berupa bantuan lah sebagai kepada kami penjembatanan. Tapi pada saat malam sebelum kami berangkat itu memang sudah ada komunikasi langsung dengan staf daripada Komisi 3. Baik, Bang, ini kan Abang kan sudah ceritakan tadi kronologis perkaranya, baik itu sampai sudah pledoi, ini kan sudah mau putusan. Sudah mau putusan. Tadi kan cerita Abang bahwasanya kita di luar, bahwasanya Abang sudah diundang kemana-mana ini kan. Oke, pertanyaan saya Bang, ini di luar konteks perkara ini ya Bang ya. Abang dibayar nggak pada saat itu? Kalau saya mulai dari awal boleh, bahkan di media pun kan sudah saya bilang, bahkan orang tuanya sendiri, klien saya, kuasa hukum tidak dibayar. Begitu. Langsung saya memang dari kantor saat itu buat atensi, karena saya anggap memang ada hubungan emosional dengan orang tuanya, sehingga hati nurani kita itu harus Begitu. iya, karena begitu kejadian, peristiwa tahu dia ditahan, orang tuanya sudah ke rumah malam-malam itu. Ke rumah malam-malam. Ya, minta petunjuk, minta bantuan, minta pendapat gitu. Begitu ya Bang ya. Kemudian memang orang tuanya tidak punya keadaan susah. Nelayan tahu seminggu 2-3 kali masuk ke laut berapa kilo, 300 kilo. Memang si undang-undang mengatakan Bang kan gitu. Memang boleh kita membantu pro bono namanya kan. Iya, Prabowo. Tapi kan butuh kos nih Bang. Abang percaya diri yakin gitu untuk mendampingi ini gitu. Karena kan sebelumnya Abang nggak expect ini perkara ini viral gitu kan. Iya. Karena berarti memang nurani Abang udah keluar di situ hati nurani Abang untuk membantu. Gimana prosesnya? Nah gini, awalnya kan saya mulai sampai tuntutan, saya kan diam. Artinya kita ikuti proses peradilan yang Nah kami kan mulai saya itu bergerak itu ketika tuntutan mati itu. Itu sebenarnya. Nah masalah honor tadi kami berangkat, ya saya juga ndak nafikan dia begini. Alumni melayati pelayaran ini solid sampai saat ini. Mereka ngasih tetean juga uang. Dikasih ke keluarganya kita beli tiket. Kadang kami naik kapal laut, seorang pengacara senior masuk kapal laut 2 hari 2 malam. Itu ya. Naik kapal kan. Kita tidur, namanya kapal laut dengan kelas ekonomi. Ya kadang-kadang kita ya situasi di kapal sudah paham lah. Gitu. Nah, itulah yang kami alami. Hanya sesekali naik pesawat kalau emergensi. Itu aja. Begitu ya. Berarti ini memang murni dari hati ya Bang ya. Itu ya. Murni dari hati walaupun harus naik kapal laut. Artinya begini. Saya hanya menjalankan daripada profesi. Artinya tidak boleh kita menolak siapapun. Hanya meminta pertolongan hukum pada kita sesuai sumpah. Itu saja sih dasar saya. Itu dulu beranjak dari situ. Makanya saya harapkan juga kawan-kawan pengacara baik yang muda-muda. Ya lakukanlah itu sumpah itu. Mudah-mudahan ada eksesnya yang baik. Kan kita kan nggak mesti harus dari situ dapat rezeki. Dari yang lain juga dapat rezeki. Benar. Kita nating tulus saja menangani perkara itu. Karena kita nggak tahu juga spiral ini Bang ya. Ya saya juga tidak bayangkan. Sampai bisa seperti ini. Dan mungkin inilah jalannya Tuhan Bang Abang tulus kan. Biar mungkin nanti ada klien-klien yang lain itu kan. Mudah-mudahan. Amin. Klien-klien Konglo yang di sana pernah Bang ini orang tulus ini gitu. Ya itu kita nggak tahu jalan Tuhan ya Bang ya. Ya luar biasa Bang hati Abang. Bang, harapan Abang nih Bang. Harapan Abang kan udah mau putusan nih. Apa menjadi harapan Abang? Harapan saya sesuai dengan apa yang kita buat dengan saat ini berusaha semaksimal mungkin. Ya saya harapkan klien saya harus bebas. Harus bebas sesuai dengan bukti fakta. Begitu ya? Iya. Nah tinggal nanti hati nurani majelis, ketua pengarah majelis mempertimbangkannya gitu. Apakah dia berani atau tidak berani itu kembali kepada majelisnya. Oke Bang. Kan ada juga ini Bang sedikit yang mengatakan anggota DPR jangan intervensi terhadap penanganan jaksa itu penuntutan gitu. Pernah Abang dengar nggak tuh? Dan itu didapatkan di dalam RDP, bahkan langsung Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 menyatakan itu. Dan itu maka ditegur jaksa yang di Batam. Tidak boleh intervensi, itu di koran kan media itu. Apa kata, ada pasal yang mengatur tentang mereka. Mereka kan ada 3 fungsi. Pengawasan, anggaran,
Evaluasi kan mereka ada 3. Fungsi DPR itu kan ada 3. Dia gak paham itu artinya pengawasan itu apa. Iya. Kan pengawasan. Benar. Dan mereka Komisi 3 tentang hukum, Benar. kepolisian, kejaksaan, Dan bidang mereka siapa? kehakiman. Iya. Anggaran juga menentukan mereka. Jadi menurut abang waktu jaksa membuat statement itu apa yang menjadi? Ya mungkin begini. Ah, Dengan viralnya ini merasa membela diri, ya wajar-wajar saja secara manusiawi. Tapi dengan konteksnya dia tidak memahami. Artian harusnya dia diam aja. Kalau saya lihat, tapi koran, media kan tetap meliput. Mereka buat statement kan gitu. Tapi mungkin karena memang jaksanya pun baru berumur paling 30, 40, 30-an tuh. Jadi pengalamannya belum. Kalau saya sih maklumi aja. Iya. Nah, yang penting putusan hakimnya bebas itu saya. Tetap harus putus lagi bebas ya. Ya itulah sering peradilan kita bang. Menurut aku melihat pengacara muda ini bang kan. Tapi KUHP baru kan sudah ada mengatur. Kalau dulu misalnya, kalau sudah didakwakan, dituntut harus vonis. Ini yang. Iya. Tapi kan KUHP baru sudah mengaturnya tidak harus vonis. Kalau memang terfaktakan itu tidak bersalah ya dibebas gitu. Atau ada upaya keadilan kan berbeda menurut KUHP baru. Menurut abang bagaimana dengan KUHP baru ini sekarang? Dengan KUHP baru, kemerdekaan itu makin banyak. Mm-hmm. Contoh juga di dalam KUHP yang baru. Dulu yang lama, lawyer kita kan pasif dalam pendampingan. Benar. Kalau sekarang kan kita bisa buat berita acara Benar. langsung. Kalau kita cocok buat berita acaranya di situ. Oke. Kan itu pasal KUHP-nya. Iya. Kan ada keuntungan di situ. Dan kita bisa melakukan suatu ini kan. Benar. Bukan berarti intervensi, tetapi ada perlawanan yang seimbang. Benar. Dalam proses pemeriksaan tersangka. Itu kedua tentang hukuman. Mm-mm. Ini lebih humanis, Iya. lebih humanis. Bagi yang udah membaca, Benar. mungkin teman-teman pengacara masih belum banyak juga mungkin yang belum baca karena apa kesibukan. Nah, Karena keadilan itu tidak hanya harus di penjara. oh iya. Baru kan Dan di sini kan ada namanya aturan bayar itu ada 1, 2, 3 hukuman bayar 10 tahun, 10 juta, Iya. 25 juta, 100 juta kan ada sampai berapa miliar itu kan. Iya. Boleh kan. Cuman ada kelemahan kalau menurut saya. Hah? Ya bagi orang kaya. Iya. Kenapa? Ditumbuknya orang, dihukum dia 6 bulan, bayar 10 juta, bebas dia. Di situ Itu ada kelemahan. di situ ada kelemahan. Cuman kan Atau lebih dia banyak kerja rodi. Karena ada kerja rodi, Iya. kerja sosial. kerja sosial. Ah, itu. Cuman kan lebih banyak kelebihannya daripada kelemahan sekarang Oh kan, iya, kan Bang? iya. Iya luar biasa Bang. Terima kasih atas waktunya. Aku kami tim ini nggak menyangka Abang hadir hari ini karena mengingat kesibukan ternyata Abang luar biasa mau hadir, mau share ilmu. Bang, di closing statement Abang apa kira-kira mau Abang sampaikan Bang? Di closing statement terkait ini. Terkait yang kita bicarakan, saya harap gini. Karena memang dalam besok putusan pengadilan daripada klien kami, saya berharap dan doa semua ke teman-teman, kawan-kawan, agar hakim membebaskan daripada klien kami. Itu saja. Begitu Bang ya. Buat advokat muda Bang, mungkin buat Sport ini. muda, ya saya harapkan selalu meletakkan dasar-dasar advokasinya. Jangan memikirkan dulu materi. Siap. Karena kalau sudah materi yang berjalan, Iya. proses itu akan tidak sesuai dengan rencana. Benar. Nah, jadi biasakan profesional dulu, kerjakan dulu, nanti materi itu mengikut. Mau tidak mau. Ya, itu Luar saja. biasa. Terima kasih Bang waktunya. Kita dengarkan bahwasanya tadi Abang ini luar biasa memang panggilan nurani. Semoga Tuhan mendengarkan apa menjadi keinginan Bang. Tuhan memberkati setiap pekerjaan Abang, perjalanan Abang. Sehat-sehat Bang, selalu menjalankan profesi. Siap. Oke Bang, di akhir penutup Bang, ada motto kita Bang. Oh, Mungkin beda podcast yang lain-lain itu Bang. Silakan. Kalau ada nanti cakep-cakep hukum, cocok kau rasa gitu. Boleh. Oke Bang, Oke. cakep-cakep hukum, Cocok kau rasa.